Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramana bi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, insya Allah besok kita melaksanakan puasa Ramadan. Artinya kita ini akan menyambut bulan yang penuh rahmat, penuh karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan kebaikan bulan Ramadan itu adalah kebaikan yang banyak yang dia dapatkan. Keuntungan yang sangat besar yang dia dapatkan, karena akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan mendapatkan suatu malam di mana ketika dia mendapatkannya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, lebih baik daripada ibadah 84 tahun. Maka yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana cara kita ini menyambut bulan Ramadan? Maka kita menyambut bulan Ramadan ini, kita harus menyambut dengan mempersiapkan 4 hal. Yang pertama mempersiapkan iman, yang kedua mempersiapkan ilmu, yang ketiga kita mempersiapkan fisik, yang ketiga kita mempersiapkan harta. 4. Kalau ini terpenuhi semua, insya Allah dengan izin Allah dia akan beruntung. Setelah bulan Ramadan selesai, maka betul-betul kembali ke Idul Fitri, betul-betul kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada dengan bebas dari semua dosa, kayaumin waladathu ummuhu, seperti kembali pada suatu hari seperti ketika dia di waktu dilahirkan. Nah, yang pertama apa tadi? Yang pertama mempersiapkan iman. Kenapa kita iman jadi penting? Karena dalam Al-Quran kita ini dipanggil oleh Allah dengan iman. Di waktu kita itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Apa? Seperti yang tadi diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa tujuan terakhir? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka puasa ini diwajibkan kepada Allah pada siapa? Orang yang beriman. Untuk jadi apa? Menjadi orang yang bertakwa. Maka bekal yang pertama yang dipersiapkan itu iman. Apa iman itu? I'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari. Keyakinan dalam hati mantap, kemudian dibuktikan dengan pernyataan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dipraktekkan dengan anggota badan. Nah, hati itu betul-betul mantap tentang keimanannya, sehingga iman yang ada dalam dirinya itu melahirkan ketakwaan kepada Allah, melahirkan khasyah kepada Allah, melahirkan kepatuhan kepada Allah. Sehingga ketika dia berpuasa, maka hatinya itu terjaga dari perasaan kufur, terjaga dari kepada murtad, terjaga dari syirik, itu yang berhubungan dengan Allah. Terjaga dari perasaan iri kepada orang lain,
maka terjaga hatinya itu dari benci pada orang lain, perasaan jengkel pada orang lain, perasaan dendam pada orang lain, perasaan sombong, perasaan ujub, perasaan banggakan itu betul-betul dijaga. Kenapa? Karena iman. Anggota badan bagaimana terjaga? Mata terjaga. Dia tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga terjaga, tidak mendengarkan hal-hal yang mengandung maksiat. Yang lidah terjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah. Begitupun tangan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membuat bermaksiat kepada Allah. Begitupun kaki terjaga untuk pergi pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, iman dia yang melahir dalam dirinya itu akan melahirkan u'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Dia menimbulkan perasaan seakan-akan ketika dia beribadah di bulan Ramadan, mulai dia berpuasa, dia tarawih, dia witir, kemudian dia tahajud, baca Al-Quran, dia itu seakan-akan melihat Allah. Hatinya itu betul-betul sadar, dalam sadar-sadarnya seakan-akan melihat Allah dengan penglihatan hatinya. Kalau tingkatannya tidak sampai ke situ, ya tingkatan kayak saya, kayak Didin, kayak Umam, kayak Rizky itu kan tidak sampai ke situ, tingkatan para wali nih. Paling tidak apa? Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu sampai dengan itu, tapi harus sadar bahwa Allah itu melihat kita. Kita sadar ketika Didin masuk ke dalam jeding itu Allah tahu tidak boleh minum, nggak usah dijaga. Kalau Rizky itu jadi komandan baru berduaan di kamar, tahu itu Allah, maka tidak boleh kumpul tidur walaupun komandan baru. Itu melahirkan. Ketika dia mau bicara, dia hati-hati karena tahu apa yang diucapkan itu. Sadar bahwa Allah itu mengetahuinya. Ketika dia mau mendengarkan musik, mikir-mikir gitu. Ini diharamkan atau tidak? Walaupun sembunyi-sembunyi dalam kamar, tahu. Kenapa dia sadar? Nah, begitu salat jamaah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk salat jamaah. Punya motivasi yang tinggi untuk khusyuk ketika salat. Mempunyai motivasi yang tinggi berzikir dengan sungguh-sungguh. Begitupun ketika karena dia sadar bahwa dirinya sedang dipantau oleh Allah. Allah mengirim 2 malaikat, Raqib, Atid, Raqib, Atid. Ketika sholat jamaah khusyuk, Raqib. Ketika nonton film, Atid. Ketika baca Al-Quran, Raqib. Ketika ngintip cewek, Atid. Setelah itu apa? Akan dibalas sekecil apapun yang dikerjakan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia sadar sekecil apapun kebaikan yang dia kerjakan akan dibalas. Sekecil apapun kebaikan yang dia itu kerjakan akan mendapatkan. Dia sadar. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu keimanan yang lahir. Maka ketika dia berpuasa ini, dia tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bukan sekedar dia itu tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi berpuasa betul-betul berpuasa dari segala perbuatan maksiat. Baik ini dikerjakan oleh hati maupun oleh anggota badan. Kenapa? Karena bekal yang pertama adalah iman. Puasa yang dia lakukan itu betul-betul imanan wahtisaban. Dia betul-betul mempraktikkan sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dia betul-betul melaksanakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Itu yang muncul. Jadi ketika itu yang pertama iman sudah mantap, maka dia itu apa yang terjadi? Dia akan merasakan kebahagiaan datangnya bulan Ramadan ini. Akan merasakan kebahagiaan.
Kenapa dalam hatinya? Karena Ramadan pintu-pintu sorga itu dibuka. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Begitupun pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu-pintu kejelekan itu diperkecil. Dan kita itu jadi merasa lebih nyaman beribadah di bulan Ramadan. Dan orang yang berbuat baik di bulan Ramadan itu banyak temannya. Dulu kalau malam-malam kayak ini, malam di bulan-bulan yang biasa, kan sulit mencari orang berjamaah sholat isya. Iya Pak ya? Cari orang sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat witir, sulit. Tapi kalau bulan Ramadan banyak teman kita yang sholat jamaah isya. Banyak saudara kita yang sholat qiyamul lail. Banyak saudara kita yang sholat tahajud. Jadi di hari-hari biasa sulit mencari orang baca Al-Quran setelah isya kan? Tidur, nonton TV. Tapi di bulan Ramadan banyak orang baca Al-Quran. Dari masjid ke masjid saut-sautan. Dari musola ke musola saut-sautan. Apa yang terjadi? Kita merasa nyaman. Maka karena banyak teman kita itu maka lebih enak, lebih mudah untuk berbuat baik. Sehingga apa yang terjadi? Setan tidak gampang menggoda manusia. Maka apa yang terjadi? Seakan-akan setan itu terborgol. Terborgol. Maka Rasulullah menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diborgol. Maka bekal yang pertama apa? Bekal iman. Bekal yang kedua apa? Ilmu. Ilmu apa? Al-ilmu alladhi yata'allaku bis-shaum. Kita ini harus banyak tahu tentang hukum yang berkenaan dengan puasa. Mulai yang mewajibkan puasa itu apa saja, kemudian itu rukun-rukun puasa itu apa saja, yang membatalkan puasa itu apa saja. Supaya apa? Puasanya benar puasa, nggak tahu puasa apa artinya? Iya Pak ya, sholat tak ngerti sholat, sah nggak sholatnya? Nggak bisa. Orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu itu tidak ada artinya. Maka kata Rasulullah apa katanya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang itu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, ingin mendapatkan kesan dengan dunia, apa? Harus dengan ilmu. Kalau kamu ingin mendapatkan keberhasilan di akhirat, ingin selamat dari api neraka, ingin surga, apa? Harus dengan ilmu. Kalau ingin mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Satu ketika itu ada seorang sahabat datang ke dalam masjid. Pada waktu Rasulullah itu ada dalam masjid. Lalu dia sholat tahiyatul masjid. Setelah itu selesai mau salaman pada Nabi. Nabi menolak. Sholat lagi, kamu belum sholat. Lalu sholat lagi. Setelah sholat mau salaman, Rasulullah bilang nolak, kamu belum sholat lagi. Setelah itu sholat lagi. Setelah selesai mau salaman nolak, Rasulullah, saya tidak tahu. Ya ini yang saya ketahui. Apa? Sholat kamu tidak sah karena kamu tidak tumaknina. Apa? Jadi dia sholat, kalau sudah caranya nggak benar, apa yang terjadi? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi penting. Kita ini apa? Mempunyai ilmu. Maka yang pertama apa yang harus kita lakukan? Harus tahu puasa itu apa saja. Apa puasa itu? As-shaumul watan al-imsak. Puasa itu menurut bahasa apa? Menahan diri. Menahan diri, tidak pulang. Itu menurut bahasa apa? Puasa. Menurut bahasa. Menahan diri, duduk-duduk dalam masjid pada pagi hari, enggak jalan-jalan. Apa bahasa? Menurut bahasa apa itu? Al-imsak. Nah, tapi menurut istilah apa? Menurut istilah itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairiha minal mubtilati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu menurut istilah itu menahan diri
tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang punya istri dari terbitnya, dan juga hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wah, jadi tidak makan mulai terbitnya fajar. Kalau sampean sudah menjelang subuh, apa yang sampean dengar? Dengar apa yang kita dengar? Imsak kan teh. Iyakum wal aklah wasyurbah. Nah, itu namanya apa itu? Menjelang terbitnya fajar. Imsak, nahan diri. Jangan sampai makan, jangan sampai minum. Wa wayruha. Wa wayru dzalik. Itu kan begitu ya di Qasim Majid. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak makan, tidak minum mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu menurut istilah. Dan apa yang mendalkan? Apa? Bin niyati, dengan niat. Tidak makan, tidak minum, tidak jima. Dan apa yang membatalkan sampai mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan apa? Bin niyati, yang disertai dengan niat. Itu puasa. Maka rukun puasa itu ada 2. Pertama apa? An-niyat. Yang kedua al-imsak. Apa yang pertama? Niat. Harus niat puasa. Kapan niat itu harus dilakukan? Mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Waktunya. Jadi begitu masuk maghrib, azan, kita boleh berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Pokoknya besok ini hari Jumat, kita ini mau puasa bulan Ramadan. Nah, nanti setelah azan maghrib kita sudah mulai boleh puasa. Nawaitu sauma wadin an adai fardis syahri ramadana fi hadhihi sanati kulliha fardhan lillahi ta'ala. Aku besok melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu, pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niat. Nah, harus niat itu dalam hati. Lidah ini cuman sunat menurut dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau setelah tarawih kita niat bersama-sama, ayo kita niat, baca ya. Nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri ramadana fi hadhihi sanati kulliha fardhan lillahi ta'ala. Saya niat besok melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau hanya lidahnya yang bicara, hatinya tidak niat, itu tidak sah puasanya. Itu yang sering saya ingatkan kalau saya itu memberikan kultum. Setelah mereka niat atau setelah membaca niat bersama-sama lafalnya, maka diam sejenak, mereka semua bicara di dalam hatinya. Karena kalau cuma lidahnya saja, itu tidak sah. Kenapa? Mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Sedang melafalkan niat itu menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnat. Nah, jadi yang pertama itu niat. Nah, kapan? Begitu masuk maghrib, selesai kita sudah masuk. Kapan? Sampai nanti menjelang subuh. Sampai imsak. Nah, kalau sudah imsak, sudah masih bisa kalau imsak. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, habis sudah. Kalau puasa wajib kayak puasa Ramadan, sudah dia itu sudah habis waktunya, maka dia puasanya tidak sah dan wajib menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai terbenamnya matahari. Itu niat. Mulai malam hari. Nah, jadi takut lupa nanti begitu selesai buka puasa langsung niat saya besok puasa. Nah, ya nanti kalau kata nanti masjid salat jamaah lagi baca lafal niat bersama-sama, lidahnya bicara, hatinya
bicara. Jadi ketika lidahnya menyatakan nawaitu saumawatin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati kulliha fardhan lillahi ta'ala. Hatinya bicara, saya besok niat puasa Ramadan karena diperintah fardhu, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, hatinya bicara itu sudah selesai. Aman sudah. Nah, yang kadang-kadang ada pertanyaan begini. Hari pertama dia niat. Hari kedua lupa. Nah, kalau dia niatnya itu di hari pertama bilang saya niat puasa Ramadan sepanjang bulan ini, bicara begitu dalam hatinya, ketika bersamanya saya besok niat puasa Ramadan dan saya akan berpuasa sepanjang bulan ini. Lalu lupa hari yang kedua sampai terbitnya fajar, maka dalam kitab Kifayatul Akhyar itu jilid pertama dia mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man atau Imam Hanafi kata orang Indonesia, maka hukumnya itu sah. Sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Karena puasa ini setiap hari, tidak satu bulan. Tapi kata dalam kitab Kifayatul Akhyar itu kalau dia itu di hari pertama diniatin untuk sepanjang bulan itu lupa, maka itu sah puasanya dalam mazhab Hanafi yang dikutip di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kenapa bilang kutip? Karena Kifayatul Akhyar itu bukan mazhab Hanafi, tapi mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu kitabnya namanya Syarh Ma'anil Athar yang dikarang oleh Syekh Imam Abu Ja'far. Itu yang pertama apa niat. Yang kedua apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa wayha minal mubtilati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang kedua itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang punya istri. Kalau umam walaupun bukan Ramadan nggak boleh, apalagi didin. Nah, itu tidak boleh. Nah, dan juga hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nggak makan. Katanya Didin masuk ke bawah, kok baunya menggoda sekali. Tetap saja nggak boleh makan, harus menahan diri. Apa nanti kalau pulang ke rumahnya, di sini cuman kerjanya hanya makan di bukpon gitu ya. Kalau di rumahnya kan di alam, wah anakku yang hafid ini datang, wah, apalagi di rumahnya nggak meler ya, nakrir toh, mesti itu diberiin apa? Dibuatin pisang goreng, telur goreng, ayam goreng, pokoknya gorengan semua enggak, ya gorengannya tok, wajahnya tok yang diberikan gitu ya. Nah, wah kok baunya menggoda sekali, enggak boleh, tetap harus menunggu sampai maghrib. Itu tetap kapan? Begitu terbitnya fajar. Kalau bilang imsak iyakum wal akla wal jima'a wa wairu dzalik. Itu kalau ketika itu masih suara kayak itu masih boleh makan. Tapi harus berhenti. Karena itu sepisnya sekitar 10 menit dari imsak itu ke azan. Waktunya itu. Ada yang 5 menit macam-macam. Tapi banyak masjid itu ngambil 10 menit. Coba. Tapi kalau begitu, Allahu Akbar, makan batal. Nah, itu batal. Nah, kalau kematian baru, ya kematian lama jadi. Imsak langsung berhenti. Itu sah puasanya. Tapi kalau masjid Allahu Akbar, batal. Harus mengodoi itu nanti 2 bulan terus menerus. Nah, jadi menahan diri, nggak boleh makan yang sampai terbitnya fajar. Atau minum, tidak boleh minum. Wah, kok kelihatannya ini
minuman Marijan kok tertak menarik gitu ya, atau minuman teh botol sesro menarik gitu, nggak boleh itu, nggak boleh. Wah menarik, nunggu sampai azan. Nah, azannya persilakan diminum, tapi kulu wasrobu wala tusyrifu, boleh makan boleh minum tapi tidak boleh berlebihan. Paham ya? Ya, paham. Nah, berikutnya apa? Berikutnya itu setelah apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada berapa? Ada 7. Itu kalau kita rangkum dari beberapa kitab. Apa yang pertama itu? Yang pertama kali apa? Makan. Ya, makan dan minum. Makan cemilan itu batal. Jadi jangan makan, jangan minum. Nah, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia itu memasukkan sesuatu dari lubang yang tembus. Bahasa itu ma yasilu ilal jaufi. Umpamanya menghirup air sampai berlebihan, masuk batal lah. Atau apa? Kekumu apa ya namanya? Cuci mulut. Masuk batal. Batal. Pasalnya masuk ke perut. Atau mandi berak di dalam sungai, kan masuk itu, batal. Kencing dalam sungai masuk, bukan kencing ke sungai, ya bukan buang air besar, tapi di dalam air sambil renang gitu. Nah itu berarti masuk. Atau umpamanya film dalam terserna itu ya, itu kan masuk itu. Nah, itu nggak boleh. Mau tahu merokok kan masuk ke dalam, itu nggak boleh. Batal. Jadi yang pertama tadi itu tidak apa yang membatalkan makan dan minum. Yang kedua apa tadi itu sesuatu yang masuk ke dalam perut, baik itu melalui mulut, hidung, atau lubang dari depan dan belakang, itu membatalkan. Yang ketiga apa? Jima. Nah, kalau punya istri nggak boleh, yang nggak punya istri tambah nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau ini melanggar, yang ketiga ini berat, harus apa? Harus berpuasa terus-menerus 2 bulan. Kalau nggak mampu, harus merdekakan budak. Kalau nggak mampu, harus memberikan makanan 60 orang yang fakir dan miskin. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Haid dan nifas dan melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Yang keempat, kalau ini laki-laki semua nih nggak mungkin lah haid. Pagi-pagi dia haid, padahal sudah ini. Atau menjelang buka, begitu qiraat di masjid sudah qiraat, dia tuh netes. Nah, ya udah batal. Atau begitu as-salatu khairum minan naum. Bangun sudah kan, sudah tenang-tenang. Begitu sore, begitu tarhim, ternyata dia melahirkan. Iya. Batal puasa ibunya itu. Bukan anaknya yang puasa, yang puasa ibunya. Kenapa melahirkan? Dan darah yang keluar juga bikin batal karena nifas. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima apa? Sengaja memuntahkan diri. Memuntahkan diri. Sengaja apa? Mencium. Atau sengaja dia. Itu namanya sengaja. Atau sengaja melihat yang menjijikkan. Itu batal. Karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, dia naik mobil, udah orang desa, gitu, nggak batal.
Atau umpamanya sakit perut. Itu itu nggak apa-apa. Tapi ini atau kayu amdan. Nah, juga tadi makan sengaja. Kalau lupa, kan hari pertama didin lupa bahwa Ramadan makan. Setelah kenyang, puasa saya ya enalah. Ya. Atau jangan-jangan kalau kemanten baru lupa bahwa Ramadan. Saya punya santri baru menikah, namanya Abdul Ghafur. Nah, nanti lupa. Puasaan setelah jadi harus sengaja. Yang berapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam itu sengaja dengan inzal. Nonton film, moncrot, batal puasanya. Nah, lihat gambar yang serono, moncrot, batal. Atau nah, keluar itu menjadi batal. Yang nah, kemudian yang ketujuh ini apa? Murtad, keluar dari Islam, gila, atau mauma alaih, apa? Orang yang ayanan. Kemudian apa? Al-junun, apa tadi? Orang yang as-sakr, orang yang mabuk. Ini kumpul. Yang ketujuh ini kumpul murtad, gila, mauma alaih, yakni orang yang ayanan, kemudian orang yang mabuk. Itu membatalkan puasa. Ada berapa berarti? Ada 7. Itu yang harus kita hindari. Kalau melakukan itu, habislah puasanya. Tidak sah puasanya karena batal. Itulah yang harus kita ketahui. Nah, yang wajib puasa itu siapa? Yang pertama harus beragama Islam. Kalau tidak masuk Islam dia tidak wajib. Yang kedua apa? Harus baligh. Sudah dewasa, sudah mimpi basah. Didin sudah mimpi basah, Din. Nah, kalau dia belum mimpi basah tidak wajib, tapi sah kalau berpuasa. Kalau dia tidak beragama Islam tidak sah walaupun berpuasa. Yang ketiga apa? Akil, punya akal. Punya akal. Kalau nggak punya akal, dia itu alias junun. Itu tidak wajib. Atau masih kecil, dia itu sudah besar, cuman dia itu apa? Ketinggalan ya, tidak full gitu ya. Itu tidak wajib gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, suci dari haid dan nifas. Maka orang haid dan nifas itu tidak wajib. Kemudian yang kelima dia itu al-qudrah, punya kemampuan. Orang itu sakit, nggak kuat, nggak wajib. Tua, nggak wajib karena tidak kuat. Yang keenam apa? Al-iqamah, dia tidak bepergian yang ada di rumah, atau pergian tapi tidak nyampe satu farsa, atau pergian tapi dia berangkat setelah terbitnya fajar. Maka dia harus iqamah. Kalau dia ternyata berangkat sebelum subuh dan perjalanan jauh, pergi ke Madura misalnya dari Lumajang ke Madura, maka itu boleh, tidak wajib. Kemudian yang terakhir apa? Yang berapa? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, dia ngerti, sudah nyampe dakwah pada dia bahwa puasa itu hukumnya wajib. Jelas nih ya. Ini bekal yang kedua, masih tinggal 2. Tapi cepat-cepat aja. Bekal yang ketiga apa? Bekal fisik. Di bulan Ramadan ini harus bekal fisik. Badannya harus sehat. Lemes. Laku. Puasa din iya. Pagi-pagi sudah lemes. Orang puasa ini harus tambah seger. Kalau saya itu berpuasa itu lebih enak karena nggak mikirin makan, sudah mikirin kerja. Kita mau ngarang, udah nggak usah mikir-mikir kan. Kalau nulis berbahasa Arab, waktu ada makan, waktu ada minum nggak usah ribut.
Enggak akan langsung. Nah. Allah memberikan contoh kepada kita. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu pertempuran, coba bayangkan. Peperangan yang pertama kali dan musim panas. Ramadan itu musim panas, kecuali Ramadan sekarang ini tidak musim panas. Hanya menjelang musim panas. Sekarang itu suhu udara masih 33 derajat di Arab Saudi. Enak, masih sejuk. Tapi ternyata nggak boleh sekarang ya, kena corona itu. Itu. Jadi perangnya Rasulullah itu perang Badar, perang pertama itu tanggal 17 Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan waktu istirahat, bukan waktu tidur, tapi waktu ibadah. Maka siapkan apa fisik. Maka setelah salat subuh, wiridan, baca Quran, setelah itu apa? Olahraga, jalan, lari, naik sepeda sambil zikir. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biar apa? Fisik saya sehat. Persiapkan fisik yang saya sehat. Maka jangan tidur setelah subuh. Maka harus makan makanan yang bergizi. Menghindari makan makanan yang mengganggu kesehatan. Nah, berpikir positif, jangan bengong terus. Supaya apa? Supaya saya sehat. Karena dengan badan yang sehat itu apa? Di Ramadan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Dengan fisik yang prima itu bisa melaksanakan sholat jamaah dengan sempurna. Bisa mengikuti bacaan Al-Quran tadarusan dengan baik. Kemudian bisa sholat tarawih dengan sempurna. Ditambah dengan qiyamul lail. Dan apalagi bisa mengikuti kajian-kajian. Di zaman sekarang ini, di masa-masa corona, kita lebih mudah ngaji. Daripada lebih mudah ngaji, tinggal buka YouTube live. Mulai dari Miftahul Ahyar, Said Agil Sirot, Said Agil Munawwar, Kiai Marzuki Mustamar. Waduh, tinggal pilihan. Ustaz Abdus Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Agim, Das As'ad. Wah, banyak, kita tinggal milih. Buka Instagram, tinggal pilihan lagi. Melihat Facebook, semuanya. Gus Miftah, Gus Baha, Gus Mos. Aduh, tinggal lah di rumah. Gak usah kemana-mana. Kan katanya kalau corona, katanya ini virus corona kan suruh di rumah saja. Jadi disitulah. Kenapa? Karena badan sehat bisa ngikutin pengajian. Ya, bisa ikut pengajian saya juga. Di rumahnya nggak usah. Yang penting punya uang untuk beli paketan. Kalau nggak punya uang untuk mau ngaji gimana? Kalau nggak punya paketan nggak bisa. Maka harus apa? Harus bekal sehat. Maka itu harus dijaga supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, dengan olahraga, berpikir positif, harus mampu kapan tidur, kapan istirahat, kapan menjadi mampu mengelola. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapkan harta. Nah, di bulan Ramadan ini kita ini apa? Dituntut untuk kita banyak sedekah. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Yang lebih dermawan lagi itu ketika bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika Rasulullah itu didatangin malaikat Jibril. Malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah untuk nakrir hafalannya. Menakrir Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bulan Ramadan, Nabi Muhammad yang baca, yang mendengarkan malaikat Jibril. Kayak sampan ini, sampan baca Quran lalu didengarkan oleh pamannya Rizki baca Quran, yang mendengarkan Didin yang baca Quran, yang mendengarkan Umar yang mendengarkan baca, Rizki yang mendengarkan. Nah, Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Rasulullah yang baca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Itu awal daripada sunnah tadarrus. Nah, perlu apa berarti? Kita perlu uang, banyak sedekah. Banyak sedekah, berlipat ganda. Nah, kalau sekarang nggak punya uang, nah ini yang repot, kadang-kadang dia mencari uang. Nah, maka di bulan Ramadan itu kita harus banyak, belum lagi untuk beli buka puasa.
Wah, kumpul semuanya di rumah. Nah, belum sahur bersama. Nah, maka itulah kita itu yang keempat harus bekal harta, harus kita persiapkan semua bekal itu supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Kalau ini yang empat kita sudah dipersiapkan, iman yang mantap, ilmu tentang puasa sempurna, kemudian badan yang sehat, harta yang cukup, disitulah akan mendapatkan awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Maka awal Ramadan menjadi rahmat bagi dia, tengah Ramadan menjadi pengampunan, dan akhir Ramadan menjadi apa? Bebas dari api neraka. Nah, ketika kita dilakukan semua, kita akan mempunyai predikat orang yang bertakwa. Ketika menjadi predikat orang yang bertakwa, maka orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Coba kita lihat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjelaskan, memanggil kita, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita besok puasa ini, wah, sudah hebat kita dipanggil orang yang beriman. Proses dari puasa ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Betul-betul al-imtithalu bi awamirillahi wa ijtinabun nawahi taqarruban ilallah. Betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah semata-mata karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa yang terjadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Ketika iman dengan takwa ini kumpul, maka menjadi waliullah. Jadi para wali. Allah menyatakan, inna awliya Allahi la khaufun wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang waliullah tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut kapan di hari kiamat. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan pemirsa dimanapun berada, oleh Allah diberikan karunia untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan ini, menjadi orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi waliullah, menjadi kasih Allah, dan nanti bersama-sama masuk surga dari segala pintu yang Allah berikan kepada kita yang namanya apa? Pintu Royan. Karena di surga itu ada pintu kalau Allah namanya pintu Royan. Diperkhususkan kepada orang-orang yang berpuasa, yang puasanya sempurna. Nah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.